kita boleh hadir di tempat ini. Kita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bersyukur pada hari ini kita mau bersama-sama, kita mau mengikuti akan upacara peneguhan, pemberkatan nikah Saudara Hendra dan juga Saudari Yosi Purnamasari. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama, kita mau mengikuti akan upacara peneguhan pemberkatan nikah Saudara Hendra dan Saudari Yosi Purnamasari. Gembala Sidang Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Karawang, Pendeta Yohanes Edi Kuswanto memasuki akan ruangan ibadah, disertai dengan orang tua kedua mempelai dari keluarga akan Saudara Hendra dan juga Saudari Yosi Purnamasari. Mempelai pria Saudara Hendra dipersilakan masuk ke dalam ruang ibadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Dan saatnya sekarang mempelai wanita Saudari Yosi Purnamasari akan memasuki akan ruangan ibadah. Dipersilakan.
Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memulai upacara peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memberikan akan penghormatan kita melalui akan puji-pujian yang akan kita pujikan, penghormatanku. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih pada siang hari ini. Kau boleh memberkati kami, anugerah-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama ada di tempat ini dan kami yakin dan percaya semua itu adalah kasih dan karunia Tuhan menyertai kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti akan upacara peneguhan pemberkatan nikah Saudara Hendra dan Saudari Yosi Purnama Sari. Tuhan, Kau telah mempertemukan akan mereka, anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang pun boleh menyertai akan di dalam sepanjang acara pemberkatan ini boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga menyertai akan di dalam sepanjang kehidupan mereka.
Tolonglah ya Tuhan, kami yakin dan percaya karya kasih-Mu besar bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih. Mari kita kembali lagi, kita mau memuji Tuhan dengan pujian semua baik. Dan kita yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah semua baik untuk kita. Amin. Amin ya. Mari kita pujikan pujian ini. Saudara yang terkasih, mari kita mau membaca akan firman Tuhan. Pada hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 128, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau membaca secara silih berganti. Mazmur nomor 128, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan judul perikop yaitu berkat atas rumah tangga. Kita membaca secara silih berganti. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beserta dengan Kohendra dan Yosi, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama pujikan semua karena anugerah-Nya.
untuk pimpinan penyertaan Tuhan di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama dan kami pun akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan menolong dan memimpin kami. Di ruangan ini Tuhan ada bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Satu kali ada seorang datang bertemu dengan saya. Dia bertanya kepada saya, "Pak, saya mau ketemu sama Pak Hendra." Terus saya tanya, "Sudah janji belum?" Gitu. "Udah Pak, di sini namanya Pak Hendra banyak." "Banyak?" "Iya." "Yang saudari cari Pak Hendra yang sudah menikah atau Pak Hendra yang belum menikah?" Wah, waktu saya tanya begitu, saudara dia bengong, diam aja. "Waduh Pak, saya nggak tahu ya. Udah begini aja. Ya, kira-kira kalian bisa bayangkan nggak ciri-ciri orang yang kamu cari, Pak Indra? Ada Pak Indra yang pendek juga ada Pak Indra yang tinggi juga ada. Kira-kira yang gimana?" "Oh, yang Pak benar itu loh, yang tinggi, terus agak gemuk, enggak ya, agak kecil gitu." "Oh, yang saya maksud begitu." Ya, saudara-saudara nanya, "Pak Indra." Rupanya cari Pak Indra yang belum menikah. Ya, kemudian saudara-saudara, waktu saya jawab, ya nanti coba dilihat dulu, ada enggak Pak Indra. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Di depan kita juga ada Pak Indra juga ya. Ya, Pak Indra. Kita terima kasih untuk anugerahnya. Nah, walaupun gandengan itu belum jadi suami istri ya. Masih saudara Indra dan saudari. Belum sah. Belum sah. Tapi enggak apa-apa, enggak dosa kok. Nah, saudara, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan. Karena kalau panjang-panjang nanti kasihan pengantinnya. Yosi mau nanya, tadi malam bisa tidur enggak? Bisa. Yang benar. Malam tidur jam berapa? Enggak tidur kan? Sampai pagi ya? Wah, mikir. Dan lain sebagainya. Ya, itulah pengantin. Saudara Indra bisa tidur enggak? Bisa. Yang benar. Ya, katanya bisa, puji Tuhan. Dua-duanya. Saya enggak tahu benar bisa tidur atau enggak. Apa sambil tidur sambil mimpi. Aduh, cepat pagi gitu, enggak tahu ya. Nah, saudara, hari ini kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu dan kesempatan. Saya menggunakan satu waktu yang singkat saja, akan menyampaikan sebuah kisah atau bagaimana seharusnya kita ini hidup pasti mempunyai satu tujuan. Ya, menikah mempunyai satu tujuan. Kenapa saya harus menikah dan bagaimana nanti selanjutnya aku menikah. Saya ingin membacakan satu ayat saja, enggak terlalu panjang, yaitu di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Nanti Bapak Ibu sudah baca di rumah aja, tapi akan saya bacakan ayat 9 berbunyi demikian. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang
sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Bercerita mengenai Nuh, saya tidak akan berkhotbah mengenai satu malapetaka yang pernah terjadi, satu peristiwa yang luar biasa di mana Allah menghukum dunia ini, Allah menghukum manusia karena perbuatan-perbuatan dosa. Yang boleh dikatakan dosa manusia sudah kelewatan luar biasa. Maka disitulah Tuhan mulai berkata kepada Nuh, yaitu menyampaikan bahwa aku sangat jijik dengan kehidupan manusia di zaman itu. Dan Allah ingin membinasakan manusia pada waktu zaman Nuh. Saudara, saya tidak akan menyampaikan peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca firman Tuhan. Tetapi di pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar, belajar mengenai sebuah keluarga, yaitu keluarga dari Nuh, keluarganya. Saya percaya bahwa setiap orang ada mempunyai tujuan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Sesuatu hal yang kita cita-citakan, yaitu pada waktu kita menikah, kita ingin membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Nah, kebahagiaan di dalam keluarga, untuk menjalani sebuah keluarga tentu tidaklah mudah. Mudah gampang kalau masih penjajakan atau masih berpacaran, pengen tahu satu dengan yang lain. Bagaimana wanita, bagaimana pria, kira-kira selama menjalin satu komunikasi, hubungan bisa setahun, bisa 2 tahun, saudara-saudara mulai mencocok, kira-kira saya lanjut engkau enggak ya? Kira-kira saya bisa menjalankan tugas saya ketika saya sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, kira-kira cocok enggak ya? Kenapa demikian? Karena itu hal yang sangat penting. Lebih baik untuk tidak melanjutkan sebuah pernikahan walaupun jalan kalau memang nggak cocok ya udah saja gitu loh, nggak dosa kok. Nah, saudara, kenapa demikian? Karena hal itu sangat penting. Jangan sampai pada waktu kita sudah membentuk sebuah keluarga, kemudian timbullah satu masalah di tengah-tengah perjalanan, akhirnya berantakan, kasihan, sayang. Maka lebih baik mengawali di dalam satu pernikahan itu penting untuk memikirkan baik-baik, karena pernikahan adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bagaimana membentuk sebuah keluarga itu sangatlah penting. Maka Nuh. Bagaimana dia ingin membentuk sebuah keluarga? Di sini katakan Allah menghendaki seorang bapak yang benar. Katakan di dalam ayat itu, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. 6 ayat 9. Seorang ayah, baik saudara-saudara sekalian, yang benar. Artinya benar di sini seorang ayah atau seorang ibu itu harus menjadi suatu teladan, menjadi suatu contoh. Ini yang sangat penting. Berapa kali saya pendengar satu survei di zaman kita ini loh, saudara-saudara ya, wanita-wanita takut untuk menikah. Demikian juga bukan wanita saja, tetapi juga pria-pria takut untuk menikah. Saya pikir, bahaya banget ya. Kalau pria takut menikah, kemudian
wanita takut menikah. Yang lebih celaka lagi saudara di zaman kita ini, yaitu Tuhan kan ciptakan ada pria, ada wanita. Mereka bosan untuk menikah. Sini juga untuk menikah. Yang lebih nyaman yaitu menikah laki sama laki. Waduh, celaka. Perempuan sama perempuan, aduh luar biasa. Saudara, ini yang sedang kita hadapi. Bukan saja satu kota-kota yang besar, tetapi sesuatu yang terjadi itu di kota kita di Kerawang pun gak sedikit. Maka saya katakan keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menjadi satu contoh. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang benar ketua firman Tuhan. Menjadi teladan. Saya suka ngumpul sama anak-anak TK. Saya senang anak-anak. Kenapa saudara-saudara? Karena dari anak-anak yang begitu saya suka menggali, pengen tahu kamu itu di rumah gimana, apa yang kamu lakukan, gimana papa, gimana mama. Wih, anak-anak seneng banget. Satu cerita saudara-saudara seorang anak, tadi malam aku melihat papaku sama mamaku berantem. Kenapa berantem? Gak tahu. Seru ya? Seru banget. Anak biasanya polos. Menceritakan apa yang terjadi di dalam keluarga. Kepada papahnya, mamahnya, pada ibunya, kepada bapaknya. Nah, sangat berbahaya saudara-saudara kalau anak itu bisa melihat bagaimana teladan ayahnya, bagaimana teladan ibunya yang terjadi pada waktu dua-duanya berantem. Anak akan mikir yang wanita, nanti kalau aku menikah gimana ya, takut ya kalau nanti didamparin suami. Ya, yang suami juga merasa sama. Saudara, ini terjadi di dalam lingkup kehidupan kita. Bagaimana terjadi suatu perceraian pada zaman sekarang? Masalahnya sebenarnya enggak parah, sepele. Ya. Tapi untuk mencari sesuatu yang indah, dia enggak tahu bagaimana caranya. Maka dikatakan dalam ayat ini untuk menjadi satu teladan. Teladan apa? Teladan di dalam segala hal. Mencapai suatu kebahagiaan di sana tidaklah mudah. Pada waktu zaman Nuh, saudara, dalam lingkup kehidupan yang tidak mudah, karena firman Tuhan mengatakan di zaman Nuh banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana manusia tidak lagi taat kepada Allah, kehidupan manusia pada waktu liar, saudara-saudara, dan sulit untuk dia tetap bisa mempertahankan diri, tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Dia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia berpegang kepada ajaran-ajaran firman Tuhan. Dia memiliki suatu iman yang kuat sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan yang begitu rusak, yang begitu luar biasa. Itulah kehidupan dari Nuh. Keluarga akan hidup berbahagia jika ayah dan ibu hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Maka perlu menjadi contoh dan menjadi teladan. Ya, untuk kedua, mempelai. Sudah berantem berapa kali? Saya suka nanya gitu, saudara. Saya kalau kata saksi selalu tanya, kamu udah berantem berapa kali? Belum, pulang berantem dulu. Saya nggak akan memberkati orang yang nggak pernah berantem sama pasangannya. Ya, kalau sudah berantem sama pasangannya, bersyukur. Kenapa? Karena mengetahui ya masing-masing karakternya. Gitu ya. Biasanya umumnya kalau wanita itu kelemahannya biasanya
apa? Cerewet. Ya, kita mama kita ini cerewet banget, kita nggak seneng ya itu wanita. Cerewet banget. Nah kalau saya katakan, kamu yang mau menikah, kalau dasarnya cerewet, jangan diam. Nanti akhirnya gondok di sini ya. Cerewet aja gitu loh. Ya, kenapa? Masih dalam masa penjajakan. Cerewet, jangan diempet. Ya, nanti kesel, nanti jadi di sini sakit kanker. Cerewet aja. Jangan sampai pada waktu sudah menikah, aku heran. Dulu pada waktu pacaran, suaranya lembut, ngomongnya enak didengar gitu loh ya. Tapi waktu dia sudah menikah, cerewetnya, ampun. Dia nggak bisa diam kecuali tidur malam diem. Lu saudara-saudara. Jadi ada dalam firman Tuhan, ya kalau bawel aja, kalau cerewet aja, gitu loh ya. Kenapa? Daripada diem. Nah di sini masa penjajakan terus enggak ya. Tapi kalau memang mengasihi, mencintai Tuhan, saudara, enggak ada manusia yang hidup dunia ini yang sempurna. Laki enggak sempurna, perempuan enggak sempurna. Tapi pada waktu kita mengambil satu keputusan untuk menikah, disitulah Tuhan menyempurnakan. Ya, harus menerima di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak usah panjang-panjang ya. Yang kedua, saudara, komunikasi. Ya, mengerti, menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, Nuh dia taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan, Nuh, kamu bikin batra, ada ukurannya, semuanya lengkap. Sekarang kamu kerjain. Lihat saudara-saudara di sini, suami dia kerja, karena itu adalah satu perintah daripada Tuhan, dan istrinya pun mendukung. Ya, dia mendukung. Kenapa mendukung? Karena ini adalah amanat dari Allah. Jadi istri itu harus mendukung suami. Kesuksesan suami itu didukung oleh istrinya. Nuh bisa berhasil karena dukungan dari istri. Istrinya enggak ngomel. Aduh suamiku gila, panasnya luar biasa gini kok bikin batra. Enggak. Dia berdiam diri, dia mendukung akan apa yang dikerjakan oleh suaminya. Dia tahu bahwa itu adalah satu perintah dari Allah. Dia lakukan, dia mendoakan, harusnya suami istri suruh begitu. Ya, mendukung karier suaminya, mendukung tugas dan tanggung jawab di dalam firman Tuhan. Saudara, di sini kita lihat ya. Nuh didukung oleh istrinya yang mengasihi, mencintainya. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca, bagaimana waktu Nuh mempunyai satu keluarga, ada satu komunikasi antara suami dan istri, antara anak-anak, semua mengikuti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu sangatlah penting. Maka ketika orang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan itu enggak diam. Justru ketaatan Nuh untuk membuat satu batra sampai jadi, saudara, akibatnya apa? Tuhan memberkati keluarga Nuh. Itu upah daripada Tuhan. Allah memberkati keluarga Nuh dan banyak berkat-berkat, bermacam-macam berkat yang diberikan oleh Tuhan. Antara lain, Tuhan memberkati, yang paling penting, orang yang paling dekat adalah istri. Ya, diberkati Tuhan melalui istrinya. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudara, firman Tuhan berkata, istri adalah sesuatu yang penting dalam keluarga itu. Nah, Nuh diberi oleh Tuhan seorang istri yang
baik. Suami-suami kalau dikasih Tuhan istri yang baik, seneng enggak? Seneng ya? Seneng, baik. Ya, itu yang diberikan oleh Tuhan. Istri yang baik itu bukan berarti saudara ada istri yang jahat enggak sih? Ada enggak istri yang jahat? Oh, di Alkitab banyak jahat. Ya, istrinya enggak mendukung suaminya. Ayub, ya, waktu menikah kan janji. Biasanya gitu, janji pernikahannya itu apa gitu ya. Biasanya ada. Nah, di zaman itu bagaimana Ayub diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tapi baliknya satu kali mengalami masalah, anaknya mati, rumahnya habis. Saudara-saudara, istrinya lupa janjinya kepada Tuhan. Diajak, aduh ngapain sih kamu sakit melulu? Udah tinggalin Tuhan aja. Percuma kamu percaya pada Tuhan. Anak kita mati, rumah kita habis. Ya, diajak untuk menyangkal Tuhan, sudah gak usah percaya kepada Tuhan. Saudara, itulah istri yang gak bijaksana. Istri yang bijaksana di dalam keadaan apapun suaminya akan terus mendukung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Luar biasa. Saudara, kalau kita membaca ya di dalam firman Tuhan sedikit ya, saya bacakan. Istri yang baik itu yang gimana sih gitu loh ya. Di sini katakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakep nilainya dibandingin dengan permata lebih mahal. Permata ya emas misalnya gitu. Emas sekarang 1 gram berapa ya? 3 juta lebih ya. Kalau dibandingin dengan istri nggak ada artinya. Permata, ya sudah katakan lebih berharga daripada permata. Siapa memilikinya? Yang memiliki adalah orang yang mendapatkannya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Istri-istri, ya, nggak pernah berbuat jahat. Ini zaman sekarang kan nggak senang sama suaminya diracun. Tapi ini enggak, saudara. Istrinya berbuat baik, ya. Kemudian katakan ia mencari bulu domba dan rami, dan dia rajin bekerja dengan tangannya. Istri nggak mengharapkan pada suaminya saja, tapi dia rajin untuk bekerja, mencari uang. Nggak dosa, saudara. Ada mama-mama, aduh saya punya anak ya, harusnya pagi kerja, nggak mau kerja, bangun aja jam 12 siang, bangun, bilang masih malam. Saudara, Alkitab mengatakan, dia rajin bekerja, mencari nafkah. Ini istri yang bijaksana. Ya, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk isi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan. Ini istri. Ya, tengah malam, artinya pagi maksud saya. Bangun pagi-pagi, suaminya belum bangun, udah dikasih makan. Anaknya belum bangun, udah ada makanan. Saya ingat, saya punya mama dulu ya. Sebelum papa kerja, makanan udah. Kita lihat juga, oh makanan udah ada. Zaman dulu. Berbahagialah kok sekarang ini masih ada yang istri-istri bangun pagi menyediakan makan untuk anak dan keluarga. Tapi sekarang zamannya beda. Itu cerita zaman dulu. Zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang.
Istri bangun ya udah. Mau makan, cari aja sendiri gitu loh. Kan gitu loh. Anak-anak ya udahlah, ada duit belanja sendiri. Cari makan sendiri. Kan udah gede masa disiapin. Enggak, saudara-saudara di sini katakan. Malam ya bangun menyediakan makanan untuk seluruh rumahnya. Dan membagikan, mengatur pelayan-pelayannya. Ini loh kerjaannya harus kamu lakukan sedemikian. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ya, membeli. Artinya jadi istri jangan apa? Jangan boros. Jadi istri jangan boros ya. Ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang ngeluh nih. Istriku itu boros, kasih 1 juta habis, 3 juta habis, 5 juta habis. Jangan. Ya, harus bijak. Ya. Ingat ya pesan Yosi. Kumpulin ya. Jangan suaminya kerja mati-mati habis. Kalau firman Tuhan ngomong, jangan khawatir, hari esok ada khawatirnya. Jadi kalau 10 juta habisin sama teman-teman. Jangan pakai patokan seperti itu. Simpan. Ya, disimpan. Kemudian karena tabungan simpannya banyak, dibeliin tanah. Dibeliin rumah misalnya. Tapi di samping itu juga jangan terlewat pelit. Disimpan jadi mau makan diirit, mau apa enggak, jangan juga. Tuhan itu memberkati kita untuk dinikmati. Kayaknya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kiranya cukup di sini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah kemurahan yang Tuhan telah berikan. Kami mendoakan untuk apa yang hamba-Mu taburkan. Waktu yang singkat menyampaikan firman Tuhan. Ingin menjadi seorang istri yang mendukung suami. Seorang suami yang mendukung istri. Kami sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat, yang sederhana, gampang kami mengerti. Tidak sekedar kami mendengar, tetapi kami ingin mempraktekkan di dalam hidup. Terima kasih Bapa untuk semua. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh rangkaian pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan ya. Selanjutnya ada pujian. To share
Saudara, kedua mempelai akan mengucapkan satu janji pernikahan di hadapan Tuhan. Terlebih juga untuk kita dua keluarga yang sama-sama bisa menyaksikan bersama sidang jemaat. Saya persilahkan untuk mempelai pria jabatan tangan ya, mengucapkan. Cek. Mengucapkan janji yang sudah tentu dari hati ya. Silakan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Hendra menerima engkau Yosi Purnamasari sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan selalu setia dan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Aku berjanji, aku akan menghargai, mengasihi, dan sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Aku berjanji, aku akan menuntut hidup suci bersama istriku dan membawa keluargaku untuk hidup takut akan Tuhan sesuai dengan Injil firman Tuhan. Silakan. Yosi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku, Yosi Purnamasari, menerima engkau, Hendra, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan sampai seterusnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, dan pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Aku berjanji akan mengasihimu, menghormati dan menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Tuhan. Aku berjanji akan menuntut hidup suci dengan suamiku, dengan menyatakan kesetiaan dan imanku di dalam segala hal kepadanya, dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengar janji, bukan aja di mulut ya, tetapi sampai dari dasar hati. Saya pernah mengunjungi pada seorang menikah, berkatan di gereja, jadi janjinya lupa. Dia setia pada waktu dia kaya, tapi tidak setia di dalam keadaan susah. Ya. Nah, sebagai ucapan syukur, dua mulai ada akan menyematkan cincin sebagai tanda kasih pada pasangan hidupnya. Silakan. Aku menerima engkau sebagai istriku dan cincin ini adalah lambang pernikahan kita. Aku menerima engkau sebagai suamiku dan cincin ini sebagai tanda. Bapa di dalam surga, kami penuh ucapan syukur untuk anugerah kemurahan yang Tuhan telah berikan. Kami menyerahkan kedua anak kami yang Kau kasihi, Tuhan, Engkau menguduskan dan Tuhan menyucikan. Oleh saat ini menjadi anak-anak yang cinta kepada Tuhan, terlebih memberkati dalam pembentukan rumah tangga yang baru. Tuhan, kami tahu hal yang akan terjadi, kesulitan-kesulitan bukan saja yang menyenangkan,
Tapi kami percaya Tuhan Kau campur tangan dalam melewati berbagai badai yang kelak akan dialaminya. Hari ini hamba bersyukur untuk anugerah kasih kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalam setiap langkah hidupnya. Hanya satu seperti yang Tuhan katakan. Kami bersyukur untuk kesatuan pada hari ini. Tuhan yang memisahkan bukan karena persoalan, kesulitan, tetapi hanya kematian yang memisahkan mereka berdua. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Pada hari ini hamba-Mu menyerahkan kedua mempelai ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertainya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur dan kami serahkan kedua anak-Mu ini. Amin. Silakan berdiri, jemaat silakan duduk. Saudara, kita sudah menyaksikan doa-doa kita kepada kedua mempelai, biarlah menjadi berkat bagi mereka. Silakan berhadapan, pengantin. Silakan Pak Indra. Jangan pulang dulu, belum selesai. Silakan membuka layarnya. Pelan ya, jangan cepat-cepat. Iya. Ayo. Sudah ya? Masih malu-malu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bersyukur untuk semua. Untuk melengkapi administrasi dalam pernikahan, silakan. Ya, kami dari hamba Tuhan, pengurus dan jemaat, pertama-tama mengucapkan selamat bahagia untuk biasa kita panggil Ko Hendra ya. Dan Yosi, yang hari ini kerinduan kalian akhirnya tercapai. Satu hari bahagia, a wondrous day ya, sungguh-sungguh diingat seumur hidup bahwa Tuhan sudah mempersatukan kalian berdua dalam satu hubungan kasih yang begitu indah bersama dengan Tuhan membentuk satu rumah tangga. Mungkin Ko Hendra udah tunggu-tunggu ya gitu ya, kapan giliran saya. Karena Ko Hendra yang biasanya aktif tuh kalau ada orang pengantin kawin tuh biasa lari sana lari sini. Tadi dikit aku panggil Ko Hendra tuh sana, apa soundnya nih gimana? Oh untung kita nggak panggil ya, biasanya Ko Hendra langsung naik tuh ke sana beresin ya. Nah sekarang bagian Ko Hendra menjadi raja sehari ya, tepuk tangan. Ya biasanya bak bikbuk ngurusin orang lain, sekarang dilayani ya, ketemu dengan mempelai yang sangat cantik dari jauh ya Tuhan, aduh sediakan luar biasa ya, kita merasakan ya, aduh ini betul-betul Tuhan udah memberikan jodoh ya. Ya karena Yosi juga dari Tasikmalaya, ini ada berapa ya, dari pendeta ya dari Tasikmalaya ya datang kemari ya, yang dulu melayani Yosi ya untuk kemudian menjadi anak Tuhan. Terima kasih banyak ya, masih banyak Bapak Ibu pendeta ya, situ ya, senang sekali ya. Sekarang mereka udah diikat dalam kasih Tuhan. Saya percaya Yosi pun bisa mengikuti jejak Ko Hendra ya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi tentu saja mesti ada pedoman di dalam perjalanan hidup kita berumah tangga. Karena wah kita yang udah berumah tangga tahu kan, nggak selalu manis ya, nggak selalu lancar, pasti juga ada banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup yang Tuhan izinkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ketika kita boleh berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan yang telah mengikat kasih kalian berdua, saya percaya Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, begitu kasih mengikat
hati saudara berdua dalam kasih Tuhan. Dengan berpegang teguh firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Ya bukan saudara baca ya, karena Ko Hendra dan Yosi mengikuti kegiatan daripada gereja itu ya tiap hari harus baca Alkitab, satu hari satu pasal, nanti harus berikan laporan jadinya ya. Sebagai besar jemaat ya sudah mengikuti akan hal ini, jadinya sekolah iman, guru-guru juga mengikuti akan hal ini, sangat membantu akan kerohanian kalian sehingga bukannya sekedar setor muka di gereja, bukan sekedar aktif melayani Tuhan, banting tulang di gereja itu melayani Tuhan, tetapi juga hati kita dan hati Tuhan berpaut. Kita tahu semua itu dari firman Tuhan dan kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Maka kami memberikan hadiah ini kepada Bapak dan Ibu Hendra ya, untuk kemudian bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Inilah hadiah dari gereja. Ya, Tuhan mempelai menjanjang nama Bapak dan Ibu. Ya. Semua kita punya ayah dan ibu yang membesarkan kita dari mulai kecil sampai tumbuh dewasa seperti kedua mempelai. Tentu melalui para orang tua, kalian berdua menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak ada orang tua, kita pun tidak berdaya. Sebagai ucapan syukur terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kalian berdua, silakan berikan satu kesempatan untuk memberikan rasa hormatmu kepada
peneguhan pernikahan pada hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa setelah kita mengakhiri pada kita menyanyikan pujian doxologi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah mempersatukan kedua mempelai. Hari ini kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Sementara kami akan meninggalkan ruangan ini, kembali ke tempat kami masing-masing, memberkati dan menyertai kami. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai Allah yang mengatur kehidupan kami. Terima kasih kami menyerahkan seluruh rangkaian acara selanjutnya. Tuhan memimpin, memberikan kekuatan, kesehatan untuk khusus kedua mempelai bersama-sama dengan keluarga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Seluruh rangkaian peneguhan pernikahan sampai di sini. Selanjutnya silakan bertugas. Ya, terima kasih saudara sudah mengikuti semua acara pemberkatan nikah dari Bapak Hendra dan juga saudari Yosi dari Yosi. Terima kasih untuk semua kehadiran saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita akan segera melanjutkan acara ini untuk kita foto bersama. Tetapi saudara sekalian, setelah ini selesai, mungkin juga kalau